Hai, Sobat Cuan. Oh, ada Randy. Halo, selamat sore, selamat malam bahkan. Seperti biasa, aku Livia Luis, Financial Expert CNBC Indonesia, nemenin Sobat Cuan di segmen Cuan Curhat bareng Sobat Cuan. Hari ini kita mau ngobrolin tentang IKN berlanjut, ini sederet sektor yang kecipratan. Sobat Cuan, kalau misalnya mau ada pertanyaan boleh banget, nanti tulis aja di kolom question box supaya nggak ketutupan sama teman-teman yang keluar masuk, dan supaya juga nanti pertanyaannya tetap bisa kelihatan sambil aku ngejelasin dulu gitu ya, nggak hilang pertanyaannya. Jadi mau tanya apapun sesuai tema, mau nggak sesuai tema juga nggak apa-apa. Oke, hari ini kita update market dulu. Harus semangat. IHSG menguat 1,08% dan asing tercatat net buy 874 miliar. Dan kalau kita lihat, asing memang dalam sepekan ini melakukan pembelian secara masif sebesar 2,2 triliun. Karena iya, typo deskripsinya. Iya, maaf ya, aku ganti deh. Coba ya. Jadi, bentar. Kalau kita lihat, asing seminggu ini aktif banget beli saham karena memang IHSG-nya juga, bukan IHSG. Karena memang rupiahnya juga sedang menguat ya dibanding US dollar gitu. Jadi makanya asingnya juga kembali masuk. Cuma aku mau saranin untuk teman-teman, hati-hati, jangan FOMO di level-level saat ini, terutama untuk saham-saham blue chip yang bobotnya tuh besar di IHSG gitu ya. Kenapa? Karena ini level-level rawan untuk IHSG taking profit gitu. Nih ada pertanyaan dari Gilang, Ci, tumben Rabu. Kita jadi kayaknya udah sebulan deh. Sudah sebulan ini live-nya cuap-cuan itu yang cuan itu pindah ke hari Rabu jam 7 malam. Kenapa pindah? Karena supaya kalau misalnya hari Jumat tuh kan besokannya libur. Jadi takutnya banyak yang nggak terlalu mau nontonin terkait market juga. Kalau hari Rabu kan setidaknya kalau kalian hari ini dengerin insight dari aku, masih ada hari Kamis atau juga hari Jumat untuk kalian misalnya persiapan trading atau mau lihat-lihat beli saham untuk investasi gitu. Makanya pindah ke Rabu, gitulah ceritanya. Terus kenapa jam 7? Karena nungguin kalian pulang kerja dulu sih lebih tepatnya. Kita lanjut ya. Tadi IHSG kita naik 1,08%, asingnya juga masif melakukan pembelian karena memang rupiahnya cenderung menguat. Tapi Sobat Cuan hati-hati terutama di saham-saham blue chip ya. Karena kenapa sih saham blue chip? Karena kalau kita ngomongin IHSG itu bobot. Jadi 80%-nya itu disumbang dari saham-saham yang market cap-nya tuh besar-besar. Jadi ibaratnya kalau kita mau lihat IHSG naik, ya itu memang disumbang oleh saham-saham market cap besar-besarnya tuh pada naik serempak. Dan kalau misalnya nanti IHSG-nya turun, itu juga dipengaruhi secara mayoritas atau secara besar itu karena pergerakan saham-saham blue chip yang secara serempak juga mengalami penurunan. Dan kalau di level-level kayak sekarang gini ya, IHSG itu udah di level-level resistance. Jadi kalau udah di level resistance itu biasanya rawan taking profit. Jadi hati-hati, jangan baru FOMO beli di sekarang. Tapi nggak usah sedih karena nanti aku akan kasih emiten-emiten yang menurutku masih layak pantau walaupun IHSG udah berada di area resistance. Dan saham-saham ini tentunya bukan big caps, jadi ibaratnya semoga tidak terlalu berpengaruh kalau misalnya IHSG atau saham-saham blue chipnya itu mengalami koreksi karena rawan taking profit ke depannya. Halo Effendi, halo apa kabar? Oke, Sobat Cuan, nih seminggu sih, baru 3 hari ini ya, kita melihat saham-saham yang ada korelasinya ke IKN itu mengalami penguatan ya. Mungkin kalau Sobat Cuan bertanya-tanya kayak salah satunya misalnya konstruksi, kenapa sih gitu? Kalau menurutku pribadi itu pertama alasannya adalah karena 17 Agustus mau diadain di IKN. Ya biasa, kalau kalian inget dulu tahun 2020 pas Pak Jokowi mau disuntik vaksin, itu juga kan saham-saham saham-saham healthcare-nya, saham-saham obat-obatan kayak Inaf, KF itu kan mengalami penguatan ya. Tapi pas Pak Jokowinya beneran disuntik, langsung terjadi taking profit. Nah, aku juga ngingetin Sobat Cuan, jadi karena sekarang juga udah tanggal berapa nih, 14, jaga-jaga aja, jangan FOMO. Takutnya nanti ini konstruksi naiknya karena memang menjelang
17 Agustus mau diadakan di IKN. Takutnya pas beneran udah ada 17 Agustusnya Rawan taking profit. Tapi tetap nanti kita lihat by teknikalnya ya, apakah masih ada kesempatan untuk collect emiten-emiten konstruksi atau tidak. Nah, aku cuma mau kasih tahu dulu, untuk konstruksi ini memang dia berkorelasi sama IKN. Tapi aku cenderung tidak merekomendasikan saham-saham konstruksi untuk investasi ya, untuk investasi. Tapi kalau untuk trading ya silakan aja kalau sobat cuan mau, selama dia chartnya bagus, volumenya juga bagus gitu kan, ada akumulasi di sana. Ya artinya kalau misalnya trading beli ya, kalau cuan bungkus gitu ya, kalau udah sampai target price. Kalau misalnya buat investasi, kenapa aku nggak rekomendasiin? Karena hutangnya tuh gede-gede gitu ya. Aku takutnya nanti kalau misalnya ada proyek-proyek baru seperti pembangunan IKN dan lain-lain, membebani laporan keuangannya atau membebani kinerjanya atau membebani balance sheet-nya. Takutnya beberapa tahun yang akan datang justru ada permasalahan terkait balance sheet lagi atau terkait hutang lagi, seperti yang terjadi di waskita, sampai nggak bisa bayar bunga obligasi atau kupon obligasinya gitu. Itu kenapa aku tidak menyarankan untuk BUMN karya ya sebagai investasi. Tapi kalau kalian mau trading, riding the wave ya silakan aja gitu kan. Nah selanjutnya kalau misalkan kita ngomongin IKN, sektor-sektor lain juga yang sebenarnya berkolerasi sama pembangunan IKN itu ada properti. Propertinya mungkin belum semuanya yang berencana akan ekspansi ke IKN, tapi dari yang aku baca ada beberapa emiten yang memang berencana membangun properti atau real estate di sana. Katakan saja seperti Pani. Kalau Pani itu mereka tujuannya di IKN lebih ke untuk bangun hotel. Sedangkan untuk CTRA dan BSDE memang mereka rencananya mau, oh iya typo lagi, rencananya mau bentar ya. Oke, aku ketik dulu. Rencananya itu mau bangun rumah tapak gitu. Oke, udah. Mau bangun rumah tapak, oke? Nah, selanjutnya adalah ada semen. Nah, kalau semen karena ini IKN adalah programnya pemerintah, ya udah pasti yang diuntungkan sebenarnya adalah semen BUMN itu sendiri ya. Tapi aku sendiri masih belum melihat sebenarnya SMGR saat ini beneran diuntungkan atau enggak. Karena kalau kita lihat laporan keuangannya itu masih jauh dari kata memiliki prospek yang baik. Cuma memang harganya tuh udah turun cukup dalam. Nanti kita akan sama-sama ngelihat teknikal dari si SMGR ini, apakah memberikan potensi keuntungan kalau misalnya di tradingin atau enggak. Oke? Selain itu adalah rumah sakit. Setahu aku ada 2 emiten yang berencana memang ekspansi ke IKN. Yang pertama itu ada Hill Hermina ya. Ya wajar aja karena memang kalau kita membreakdown segmen bisnis dari Hill itu sendiri, Hill itu memang banyak banget pendapatannya itu datangnya itu dari pasien-pasien BPJS. Beda banget sama Silo gitu. Jadi kalau Silo itu demografi pasiennya itu adalah pasien-pasien yang memang mereka bayarnya itu pakai asuransi swasta atau individu. Sedangkan Hill itu enggak. Hill itu banyak kan demografi pasiennya itu banyak yang bayarnya itu pakai BPJS ya. Jadi mungkin hasil diskusi dengan pemerintah dan lain-lain itu kenapa Hill mau buka di IKN. Selain itu ada SRJA. Teman-teman tahu nggak? SRAJ. Ini tuh rumah sakitnya punya Mayapada. Nah, SRAJ juga ada rencana mau buka di IKN juga. Nah, selain keempat sektor tadi, sebenarnya ada satu emiten retailing di Indonesia yang juga berencana ekspansi di IKN, tepat di IKN-nya ya, yaitu Alfamart gitu. Nah, walaupun sebenarnya kalau tadi aku baca di jalan menuju ke IKN-nya itu sebenarnya udah ada 4 minimarket, tapi memang di IKN-nya sendiri itu sekarang belum ada dan ada rencana Alfamart akan buka di sana. Oke, sekarang kita lihat technical analisisnya satu persatu ya, mulai dari yang konstruksi dulu. Disclaimer, ini hanya insight aja, nanti teman-teman harus analisa secara lanjutan. Dan aku disclaimer lagi, aku tidak menyarankan untuk berinvestasi di emiten-emiten konstruksi karena memang resiko balance sheet itu sendiri. Oke. Kita teman-teman kalau ada yang mau nanya di kolom question box ya. Oke.
PTPP. Sobat cuan nih, kalau kita ngomongin PTPP ya, ini dia membentuk pola yang namanya cup and handle. Pola cup and handle itu adalah pola pembalikan arah atau reversal sebuah aset dari downtrend ke uptrend. Oke, bentar ya. Nah, kemarin itu dia sudah breakout dengan volume yang tinggi, tapi sayangnya hari ini koreksi tipis tapi dengan volume yang tinggi juga, teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau ngelihat candlenya mungkin masih bisa confident, tapi kalau ngelihat candlenya jujur aja cenderung nggak bikin confident ya, karena volumenya itu cukup gede juga. Nah, tapi kalau kita bongkar lagi nih di chart yang 1 jaman, itu kelihatan ternyata kenapa volumenya hari ini juga tinggi banget, karena di dekat sesi-sesi akhir sekitar jam 3-an itu ada pembelian secara besar-besaran. Nggak bisa, chartnya nggak bisa madep ke layar, sorry ya. Ada pembelian secara besar-besaran. Jadi ketika pagi memang ada pembelian, jam 9 pagi tuh memang sempat ada taking profit, tapi di jam 3 sore itu ada pembelian cukup besar. Makanya volumenya itu besar. Dan kalau melihat karena ini hari ini chartnya merah, volumenya itu memang jadinya kelihatannya merah gitu ya. Terkesan kayak penjualannya itu banyak, padahal kalau kita breakdown pakai chart jaman itu terlihat sebenarnya udah ada cover pembelian di sana. Oke, jadi untuk PTPP itu untuk area supportnya adalah di area 425 sampai 435 ya. Nah, biasanya batas support ini bisa sobat cuan jadikan untuk juga batas stop loss ya. Untuk melihat kira-kira kalau misalnya harganya turun ke bawah area supportnya, tandanya harus melakukan stop loss dulu gitu. Nah, cuma kadang-kadang nih suka ada aja kan kalau misalnya di tengah market harganya tuh turun tapi penutupannya balik lagi. Jadi biasanya aku akan saranin adalah lihat candle penutupannya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian habis beli, tiba-tiba di tengah jalan dia harganya turun gitu, tembus ke bawah support, terus kalian udah panik gitu, langsung cut loss. Sebaiknya hindari demikian gitu, hindari aktivitas yang seperti itu, karena kalian kalau mau cut loss harusnya tunggu dulu kira-kira candle penutupannya itu seperti apa. Bisa aja ketika pembukaan market dia turun ke bawah support, ketika penutupan misalnya dia kembali naik ke atas, bahkan membentuk misalnya apa ya candlenya tuh namanya, bentar kok lupa sih. Bisa aja misalnya dia membentuk hammer gitu kan, itu bisa aja. Jadi biasanya aku akan saranin untuk tunggu di closing price gitu. Oke? Untuk PTPP kalau mau nanya di kolom question box biar nanti pertanyaannya nggak hilang, jadi aku bisa jawab gitu. Sekarang aku akan bahas dulu yang tentang konstruksi Wika. Kalau Wika nih sebenarnya udah sampai target kenaikannya sobat cuan, dan kalau kenaikannya itu ninggalin gap kayak Wika gini, itu cenderung ada potensi terkoreksi untuk menutup gap dulu. Jadi sebenarnya kalau secara teknikal aku malah bilang PTPP itu cenderung lebih menarik daripada Wika itu sendiri gitu ya. Karena PTPP pertama dia nggak pakai gap up, terus hari ini juga cenderung ada koreksi gitu ya. Bisa aja besok ada koreksi lanjutan, tapi mungkin bisa aja koreksi lanjutannya tuh cuma bentar gitu, jadi turun bentar terus naik lagi gitu. Sedangkan kalau Wika karena dia ninggalin gap, rawan-rawan dia akan nutup gap dulu, walaupun kalau ngelihat volumenya sih tinggi banget ya. Cuma secara risk and reward kalau kamu mau paksain beli untuk Wika itu jujur aja risk and rewardnya itu kurang menarik gitu. Oke? Ini sebenarnya kalau kita ngomongin konstruksi ya, chartnya tuh mirip-mirip. Semua tuh cup and handle, dan semua udah breakout kemarin gitu. Jadi memang wajar aja kalau misalnya dia breakout akan ada merah dulu
untuk retracement sih gitu. Oke, untuk WG itu supportnya ada di area 78 sampai 80. Cuma WG ini kan harga sahamnya tuh di bawah 100 perak ya teman-teman. Jadi bisa aja cenderung lebih volatil gitu, dan tiap kenaikan beda 1 tick aja tuh langsung perubahan persentasenya tuh langsung gede kan, dibanding kayak misalnya kamu beli saham yang harganya 1000 atau misalnya harganya 500 perak gitu, makanya lebih berasa banget. Tapi kalau kamu belinya misalnya terlalu tinggi juga, ketika nanti dia koreksi dulu juga floating loss-nya itu juga akan berasa juga gitu, dibanding saham-saham yang harganya 1000 atau ratusan perak gitu. Jadi saran dari aku adalah kalau bisa nawar-nawar aja di dekat area supportnya. Dan ingat, biasanya saham-saham yang harga ratusan perak ini volatilitasnya tinggi dan resikonya cukup tinggi dibanding atau di compare sama saham-saham yang blue chip atau juga yang kayak perbankan-perbankan gitu. Jadi menurutku kalau kalian trading, kalian juga harus tahu diri kalian sendiri, kira-kira kalian tuh memang tipe yang bisa nggak trading di saham-saham yang harganya itu di bawah 100 perak gitu. Kalau misalkan kalian tipe yang jantungan, ya better tradingnya di saham-saham yang cenderung minim volatilitas aja. Ya walaupun namanya saham ya udah pasti volatilitasnya tinggi, tapi maksudnya kalau dibandingin saham yang volatilitasnya tinggi banget, kan ada saham yang misalnya dia slow tapi ya pasti gitu naiknya. Oke? Ada konstruksi ada lagi nggak selain 3 tadi? Kalau ada coba tulis di kolom komentar. Kalau nggak ada, aku mau move ke CTRA. CTRA nih tiap kita live aku sering banget sebut ya. Kalau sekarang jujur aja lagi di area resistance dan aku enggak saranin untuk masuk di area sekarang. Jadi kita wait and see dulu untuk CTRA. Untuk BSDE, oke. BSDE itu supportnya ada di area 1095 sampai 1100. Itu untuk BSDE ya. Untuk HIL, kita lihat laporan keuangannya. Oke, HIL udah keluar ya kuartal 2 2023-nya. Cukup bagus. Aku mau lihat di sini apakah pendapatan dia memang bertumbuh atau karena dia efisiensi aja hingga dia punya laba bersih mengalami kenaikan. Oke, HIL ya sobat cuan. Kuartal 2 2023 pendapatan naik dan juga laba bersih naik, means good. Dan HIL itu debt to equity ratio-nya juga di bawah 100 ya, 99%. Tapi memang dividend yield-nya kecil. Price earning ratio-nya menurutku masih lebih murah dibanding price earning ratio-nya Siloam. Tapi karena memang Siloam ada penurunan kinerja ya di kuartal 2 2024, makanya karena labanya turun, jadi bikin price earning ratio dari Silo itu mengalami kenaikan gitu. Dan menurutku untuk HIL masih cukup oke sih. Tahun 2021 memang dia sempat catat kinerja yang cukup baik dan ada penurunan, dan sekarang berangsur-angsur mulai pulih. Jadi menurutku pribadi HIL juga, kalau kalian suka saham rumah sakit ya, emiten rumah sakit, menurutku HIL salah satu yang cocok kalau kalian mau investasi. Tapi memang kalau kalian sukanya saham-saham yang dividen yield-nya gede, HIL-nya itu kurang menarik gitu ya. Jadi memang kalau mau HIL itu ya memang karena mau dapetin capital gain aja gitu. Untuk HIL itu ada di supportnya ada di area 1280 sampai 1310. Oke. Kalau AMRT AMRT sih belum ya, menurutku wait and see. Asus juga wait and see. Tadi ada yang nanya tuh Asus, menurutku wait and see. Dan mungkin aku mau kasih pandangan untuk emiten yang menurutku layak untuk kalian pantau. Pertama, ini nggak ada hubungannya sama IKN,
Tapi menurutku ini layak untuk kalian pantau. Yang pertama itu ada INKP. Kertas-kertasan ya. Tadi aku juga udah lihat terkait laporan keuangannya untuk INKP. Dia juga koreksinya udah cukup banyak. Dan memang kalau kita lihat secara chart pattern gitu ya, sekarang itu lagi di area supportnya dia. Jadi area supportnya itu dari 7.125 sampai dengan 7.350. Itu area supportnya dia. Dan kecenderungannya memang dia itu cenderung sideways ya teman-teman, sudah dari tahun lalu. Ini aku mau ngintip dulu laporan keuangannya si INKP. Kita lihat. Selain INKP juga termasuk Tekim juga menurutku layak banget untuk kalian pantau ya, karena koreksinya juga udah cukup oke dan menurutku sekarang lagi ada di area support. Oke. Kita lihat di sini. Bentar ya, aku lagi buka laporan keuangannya INKP nih. Oh, ini gimana sih? Aduh. Sebentar, sahabat cuan. Toh. Download. Oh my god, nih kenapa sih laporan keuangannya nggak bisa dilihat? Bentar ya, kas berapa persen akurasi kebenaran yang kecipratan ini. Nah, kalau ngomongin ya, ini kan sebenarnya yang aku sebut tadi, sektor-sektornya itu emang beneran mereka yang udah ada rencana mau buka cabang di IKN. Contohnya kayak Hill, itu memang udah ada statement mereka mau buka di IKN. Terus kayak SRAJ, terus kayak BSDE, CTRA, termasuk juga PANI, terus juga kayak Alfamart. Nah, kalau yang karya-karya itu ya karena itu kan BUMN ya Sobat Cuan ya, udah pasti kan dipakai sama pemerintah untuk ngejalanin project-project di sana gitu. Jadi kalau misalnya ditanya seberapa besar akurasi kebenarannya, ya harusnya akurasinya besar ya, karena ini beritanya juga udah banyak lalu lalang gitu di media-media. Nanti kamu bisa lihat aja, bisa cek sendiri apa yang aku sampaikan tadi gitu ya, karena itu juga aku ambilnya dari media-media yang sudah memberitakan event dari tahun lalu. Nah, kalau misalnya ditanya seberapa besar dampak dari mereka ekspansi ke IKN ini untuk kinerja keuangannya, nah yang itu yang belum bisa kita ukur. Karena balik lagi, kalau misalnya mereka bilang mereka mau ekspansi di IKN, kita belum tahu kira-kira pembangunannya kapan, ataupun kalau misalnya sudah dibangun, kapan bisa dipasarin. Katakan yang kayak perumahan ya, misalnya CTRA, BSDE, ya mungkin mereka udah punya land bank di sana, tapi kan pembangunannya butuh berapa lama? Dari pembangunan itu kapan dipasarinnya butuh berapa lama? Dari dipasarin itu baru berubah jadi marketing sales. Dari marketing sales nanti baru berubah menjadi pendapatan, dan itu butuh waktu, nggak mungkin cuma bulanan. Itu kenapa kalau untuk IKN sendiri aku sih tidak menyarankan untuk investasi, karena menurutku itu project jangka panjang banget gitu, dan apapun bisa terjadi di tengah jalan. Jadi tadi juga aku udah sebutin kan kenapa lebih baik, maksudnya trading aja, misalkan kayak di BUMN karya juga, kecuali misalnya kayak di Hill tadi. Di Hill itu kalaupun misalnya mau investasi di Hill itu nggak cuma karena lihat dia mau ke IKN aja, even dia nggak investasi ke IKN pun kinerja kuartal 2-nya itu juga cukup bagus gitu. That's why layak investasi kayak gitu.
Udah lama nggak lihat. Ih, ada loh. IKN di Kalimantan emiten sawit gimana Kak? Menurut aku sih nggak ada hubungannya ya, Sobat Cuan. Nih kalau aku kasih tips untuk Sobat Cuan terkait dengan sawit. Ya. Sawit itu, Sobat Cuan, itu nggak cuma tentang harga acuan naik atau turun. Bentar ya, aku lagi lihat. Jadi misalnya nih kayak sekarang kan kita tahu ya kalau misalnya sawit itu kan modalnya paling per perusahaan itu modalnya itu 2.400 Malaysian ringgit. Nah katakan sekarang itu kan harga sawit di dunia itu benchmarknya itu 3.730 Malaysian ringgit, ya kan? Kan kalau hitung-hitungan matematikanya pasti untung dong perusahaan jual sawit ini. Orang beban pokok penjualannya cuma 2.400, ibaratnya modalnya ya, modal sawitnya 2.400 Malaysian ringgit, sekarang harga acuan 3.700. Kita kan pasti hitung-hitungannya kayak gitu. Tapi masalahnya Sobat Cuan harus juga mikirin yang namanya supply demand. Nah, supply demand dari sawit itu bukan hanya terkait dengan harganya, tetapi juga terkait dengan substitusi. Minyak substitusi itu seperti apa? Seperti minyak yang lainnya gitu, minyak pesaingnya. Misalnya pesaing dari minyak sawit itu apa sih? Nih, kita buka ya. Misalnya salah satu pesaingnya tuh apa? Minyak nabati, katakanlah soybean. Nah, kamu harus cek juga kira-kira soybeannya itu harganya lagi tinggi apa lagi turun. Kalau misalnya harga soybeannya itu lagi rendah alias lagi murah, maka negara-negara yang anti kayak sawit ini kan ibaratnya kalau di negara-negara tertentu di-ban karena ibaratnya dibilangnya tuh merusak alam. Nah, negara-negara yang anti dengan hal-hal yang kayak ini yang merusak alam, mereka akan cenderung pilih soybean atau minyak nabati lainnya dibanding minyak sawit itu sendiri. Ini kata siapa? Ini aku pernah diceritain sama salah satu direktur perusahaan minyak sawit yang ada di Indonesia gitu. Jadi sama aja kayak misalnya batu bara ya, teman-teman harus lihat. Waktu tahun 2022 batu bara itu harganya sempat ke $400. Kenapa bisa demikian? Karena harga gasnya itu naik banget, teman-teman, mahal banget. Kenapa waktu itu harga gasnya bisa naik? Selain karena supply shortage karena COVID-19, ditambah perang Ukraina dan juga Rusia. Seperti yang kita tahu, Rusia itu kan ekspor gas ke Eropa Barat. Jadi ketika waktu itu ada eskalasi perang yang dilakukan Rusia ke Ukraina, maka Eropa Barat itu menghukum Rusia dengan cara mereka nggak ambil gas dari Rusia lagi. Jadi dampaknya apa? Ya udah pasti ada gangguan dari sisi supply gas itu sendiri sehingga harga gasnya naik. Akhirnya negara-negara harus cari substitusi supaya biaya energi mereka, inflasi mereka di dalam negeri enggak terlalu mahal. Nah, cara mereka cari substitusinya tuh apa? Berarti mereka cari energi lain yang lebih murah. Energi yang lebih murah pada saat itu apa? Batu bara, teman-teman gitu. Nah, ini juga sama kayak minyak nabati. Jadi kita nggak cuma bisa lihat harga dari CPO-nya ini lagi tinggi, tapi kita juga harus lihat kira-kira substitusi dari minyak nabati ininya tuh gimana, lagi lebih murah atau lebih mahal. Kalau misalnya substitusinya tuh lagi lebih mahal, maka demand terhadap minyak sawitnya tuh akan bagus. Tapi kalau misalnya substitusinya lagi murah, yang dimana yang substitusinya ini misalnya lebih green energy, lebih ESG atau lebih ramah lingkungan, lebih murah, maka negara-negara itu akan berpikir untuk lebih pilih yang tidak lebih merusak alam gitu istilahnya. Ya.
Cholif, ketika kita lihat LK suatu emiten itu poin-poin apa aja yang harus dilihat? Oke, kalau LK tuh ya ada 3 ya. Yang pertama balance sheet. Jadi kita nggak cuma ngelihat terkait dengan laba atau profitable, tapi juga balance sheet. Balance sheet tuh kan apa sih? Ya neraca, aset, hutang, ekuitas. Kalau aset ya udah pasti lihat uang kasnya bertumbuh. Lalu kalau misalnya hutang, debt to equity ratio-nya itu rendah. Lalu ekuitasnya juga bertumbuh dari tahun ke tahun. Yang kedua adalah profitabilitas. Habis itu profitabilitas sudah pasti ya pendapatan dan juga laba. Nah itu harus seimbang. Jadi misalnya kalau bisa ya, kalau kalian mau investasinya jangka panjang, maka lihat jangan cuma labanya aja yang bertumbuh, tapi juga pendapatannya bertumbuh. Karena kalau laba doang yang bertumbuh, laba bertumbuh itu bisa macam-macam. Pertama, bisa dari dia efisiensi. Oke, mungkin efisiensi itu bagus, tapi efisiensi itu tidak bisa dilakukan secara terus-menerus dalam jangka panjang. Yang kedua, laba tumbuh itu bisa aja juga karena dia jual entitas anak usaha atau misalnya jualan aset, yang dimana jual entitas anak usaha atau juga aset itu nggak bisa dilakukan secara terus-menerus. Jadi artinya laba yang dihasilkan bisa aja hanya terjadi pada di tahun tertentu aja, yang dimana di tahun berikutnya ketika perusahaan nggak jual aset lagi, maka laba bersih akan menurun. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah arus kas. Arus kas perusahaan atau cash flow statement. Yang paling dilihat pertama itu adalah arus kas dari operasional. Jadi kalau kita ngelihat sebuah perusahaan, laba itu ya teman-teman, laba itu pencatatan akuntansi. Tapi kalau kalian mau ngelihat bener-bener keluar masuknya uang perusahaan, itu lihatnya itu di cash flow statement atau arus kas perusahaan. Oke, kalau misalnya ada perusahaan pendapatannya positif, laba bersihnya positif, misalnya dia mencatatkan laba bersih, tapi arus kas dari operasionalnya negatif, itu kalian mesti tanda tanya, kira-kira kenapa? Kenapa bisa demikian? Bisa macam-macam alasannya. Yang pertama, karena kebanyakan piutang. Nah, kalau kita mau jalanin bisnis, kita nggak mau dong kebanyakan piutang. Ibaratnya kita kan butuh putaran modal terus yang bisa kita pakai, misalnya untuk membeli bahan baku berikutnya. Bener nggak? Misalnya kita jualan bakso nih, kita jualan bakso, orang yang beli sama kita itu bayarnya tuh pakai ngutang gitu 3 bulan lagi. Sedangkan kita mau beli bahan bakunya itu katakanlah minggu depan. Nah ini juga nggak bagus kan, tapi ini juga tergantung sama industri perusahaannya itu sendiri. Jadi kalau kamu ngelihat misalnya laporan keuangan perbankan, arus cash flow dari operasionalnya itu mungkin aja negatif gitu ya di kuartal 1 dan kuartal 2. Itu aku lupa kenapa, tapi itu hal yang lumrah banget untuk perbankan gitu. Tapi kalau misalnya kalian ngomonginnya kayak manufaktur, consumer yang ibaratnya inventory turnover-nya itu cepat, hati-hati kalau misalkan kalian ngelihat perusahaan yang dia catatin laba bersih tapi arus kas operasionalnya itu negatif gitu. Itu kan kayak pernah kejadian sama Aisyah ya zaman dulu gitu. Atau bisa juga kenapa sebuah perusahaan itu laba bersihnya positif tapi arus kas operasionalnya itu negatif, katakan di satu kuartal doang. Bisa jadi karena dia beli banyak bahan baku di momen tersebut gitu. Nah ini biasanya, misalnya nih aku kasih contoh kayak perusahaan ban. Misalnya ada perusahaan ban, kamu lihat dia tuh ada laba bersihnya, tapi kok laporan arus kasnya itu negatif gitu ya. Tapi ini terjadi di satu kuartal aja. Bisa jadi si tim manajemen dari perusahaan tersebut itu sudah menganalisa bahwa ada kemungkinan harga karet di kuartal berikutnya atau di semester berikutnya akan mengalami kenaikan. Sehingga untuk mengantisipasi daripada dia beli harga karet di harga yang lebih mahal, nanti mempengaruhi beban pokok penjualan yang mengalami kenaikan dan membuat laba kotor turun, maka misalnya perusahaan memborong dulu si bahan bakunya ini gitu. Akhirnya menyebabkan karena yang dijual di kuartal tersebut volumenya segitu tapi belanjanya jadi lebih banyak, makanya arus kas operasionalnya jadi negatif gitu. Jadi bukan berarti juga ketika sebuah perusahaan laba bersihnya positif arus kasnya negatif dia nggak bagus, bukan gitu juga. Tapi kalian harus lihat trennya dari kuartal per kuartal.
Kalau selama bertahun-tahun dia laba bersihnya positif tapi arus kasnya negatif, jangan-jangan labanya itu atau pendapatannya itu pendapatan bohong-bohongan, invoice-nya gitu. Terus habis itu kalau arus kas dari investasi gimana? Arus kas dari investasi itu wajar kalau hasilnya tuh negatif, karena arus kas dari investasi itu biasanya untuk capex. Ya wajar aja ya. Capex itu kan memang gede. Selanjutnya adalah kalau arus kas dari pendanaan, kan arus kas itu kan ada 3 kan. Dari pendanaan itu positif dan negatif nggak masalah. Kalau misalnya positif, kadang itu karena dia ambil pinjaman, misalnya habis nerbitin obligasi atau habis ambil pinjaman dari pihak ketiga, atau kalau dia misalnya habis bayar dividen, bisa aja arus kas dari pendanaan perusahaannya itu jadi minus gitu sih. Kayak gitu kira-kira. Oke, lanjut. Aduh, aku nggak bisa buka laporan keuangannya INKP. Pokoknya aku lihat yang versi simpelnya aja ya. Untuk kuartal 2 ada pertumbuhan, memang kuartal 1 2023 ke kuartal 1 2024 mengalami penurunan, tapi menurutku harga sekarang oke banget untuk kalian pantau. Untuk Tekim juga sama. Apalagi sekarang rupiah udah menguat ya. Dan kalau dolarnya melemah tuh memang cukup menjadi katalis positif untuk emiten-emiten kertas-kertasan. Untuk Tekim juga sama, sekarang sedang berada di area-area demand atau area-area support. Menurutku kalau misalnya kalian mau cicil-cicil, itu boleh banget. Dengan area resistance nanti di area 8.950-an. Ada satu lagi yang menurutku cukup menarik yang layak kalian pantau adalah SPTO. SPTO ini grupnya Toto ya Sobat Cuan. Jadi SPTO ini, aduh aku nggak bahas saham yang kayak DSSA ya. Aku nggak bahas saham yang kayak gitu. Oke. Selanjutnya untuk SPTO, laporan keuangan kuartal 2-nya udah keluar. Dan kinerjanya bagus. Kuartal 2 2024-nya itu baik pendapatan dan juga laba bersihnya mengalami penurunan. Dan yang bikin menarik dari SPTO ini adalah dividennya cukup besar ya Sobat Cuan. Jadi untuk SPTO kalau misalnya EPS aja 85, dividen per share-nya kan biasanya dia suka bagi dividen sekitar 50 perak per lembar saham. Maka di harga saat ini dividen yield-nya itu bisa 9,5%, menurutku cukup bagus, bisa bersaing sama saham-saham batubara. Karena tadi aku lihat aja kayak saham ITMG yang udah keluarin laporan keuangan kuartal 2 2024. Kalau misalnya di kuartal 3 dan kuartal 4 tidak ada kenaikan laba bersih, paling dividennya dari harga sekarang itu cuma sekitar 9%-an gitu. Tapi kalau kamu cari-cari di emiten lain selain batubara, banyak juga kok yang bisa kasih sekitar 9-10%-an. Misalnya di mana? Di minyak dan gas seperti TPMA, terus juga mungkin Elsa, terus juga SPTO dan saham-saham lainnya. Mungkin juga auto bisa loh kasih dividen di tahun depan sekitar 9-10%. Oke. Oh, nah, nih Andi juga komen lagi, inflasi year on year juga turun nih Ci di 2,9% dari Oke. Di 2,9%, semoga angin tambah segar. Ya. Jadi kalau kita ngomongin inflasi itu pasti udah predictable banget turun ya, karena memang kalau kita lihat yang month-to-month-nya aja itu mengalami deflasi. Mungkin Sobat Cuan banyak yang nanya, Ci perasaan harga-harga mahal-mahal aja deh, kok kenapa ya kalau kita ngelihat inflasi month-to-month-nya angkanya kok deflasi nih udah 3 bulan berturut-turut. Karena teman-teman kenaikannya itu udah tinggi banget sejak after COVID-19. Jadi kita compare-nya itu sama sebelum COVID-19 tahun 2020 alias pra-pandemi gitu ya. Dibandingin sebelum pra-pandemi, harganya tuh udah naiknya tuh tinggi banget. Nah, meskipun 3 bulan terakhir harga-harga ini udah pada turun, katakanlah misalnya harga beras, harga bawang, tetap turunnya itu, harganya itu tetap jauh lebih tinggi dibanding tahun 2018. Jadi turunnya itu ya cuma turun dari harga peak
ketika lebaran aja gitu ya. Tapi kalau misalkan kita bandingin sama 2018, itu harganya walaupun sekarang deflasi tetap jauh lebih tinggi dibanding tahun 2018 gitu. Oke, ada lagi, kita udah lewat 8 menit. Oke, nah mungkin ada pertanyaan, kalau lihat laporan keuangan perusahaan, apakah hanya rugi laba atau dari efisiensi biaya operasional? Tergantung siklus ekonominya lagi kayak gimana. Nah, waktu itu kan Andi juga udah sempat belajar kan sama aku, sekarang itu kita di siklus ekonomi yang seperti apa. Kalau di siklus ekonomi tertentu efisiensi lebih baik karena mungkin daya beli lagi turun. Ketika daya beli lagi turun, nggak mungkin juga perusahaan memaksakan untuk mengejar pertumbuhan pendapatan misalnya. Kalau misalnya industrinya lagi suffer, lagi susah mengejar pertumbuhan pendapatan, maka efisiensi. Kalau misalnya kondisi ekonominya itu lagi ekspansi, tentu yang diharapkan adalah peningkatan volume penjualan dan juga pendapatan itu sendiri gitu. Tentu aja kan kalau misalnya ekonominya lagi kurang bagus, katakanlah melambat terus daya belinya turun, tentu perusahaan-perusahaan yang masih bisa mencatatkan laba yang baik adalah perusahaan-perusahaan yang bisa melakukan efisiensi. Efisiensi itu bisa macam-macam ya teman-teman, termasuk juga PHK. Ya mungkin kalau secara manusiawi PHK itu ya memang tidak bagus, tapi kalau kita pakai kacamata investor, kalau PHK yang dilakukan itu memang untuk mempertahankan kinerja perusahaan dan itu harus diambil, langkah tersebut harus diambil sama perusahaan, ya harusnya sebagai investor sih senang-senang aja gitu. Oke, BSSR lagi di area resistance, ada potensi tutup gap ke 4.350, meski ada potensi tutup gap ke 4.350, tapi secara risk and rewardnya kurang menarik ya. Secara risk and rewardnya lebih gede resiko maksudnya turunnya dibanding naiknya. CPI turun 0%, gimana prediksi besok? Oke. Kalau aku lihat IHSG lagi ada di area resistance. Hati-hati, rawan potensi taking profit, terutama saham-saham market cap besar. Bisa aja besok mungkin ada aksi taking profit dahulu. Cuma aku kalau misalnya aku mau ngomongin CPI mungkin aku lebih suka lihatnya untuk jangka menengah dan jangka panjang. Kalau misalnya CPI turun ya otomatis kan potensi untuk Bank Sentral nurunin suku bunganya semakin besar. Cuma Sobat Cuan nih harus tahu ya, penurunan suku bunga itu artinya ekonomi lagi nggak baik-baik aja gitu. Penurunan suku bunga ini adalah dampak dari perlambatan ekonomi gitu ya. Kalau ekonominya melambat berarti itu laba dan pendapatan perusahaan itu lagi banyak yang nggak bertumbuh atau bahkan declining. Itu kenapa biasanya penurunan suku bunga pertama itu justru market secara histori itu cenderung koreksi. Dan aku mau selalu ngingetin berdasarkan IHSG seasonality setiap bulan September itu pergerakannya itu mirip sama bulan Mei. Ya bulan Mei itu kan kemarin koreksi gitu ya. Selama 10 tahun terakhir IHSG itu di bulan September itu selalu melemah 8 kali ya, selama 8 tahun 2 kali ditutup positif. Ya semoga aja aku salah, semoga bulan September bisa ditutup hijau atau marketnya rally itu lebih bagus gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata koreksi lagi, ya kalian jangan kaget karena secara seasonality memang demikian. Jadi ada potensi justru jelang-jelang nanti mau turun suku bunga mungkin ada taking profit dahulu gitu. Better cari aja saham-saham yang belum mengalami kenaikan terlalu banyak, tapi kamu tahu kuartal 2 2024-nya tuh bagus-bagus. Kayak tadi kan aku sebenarnya udah jabarin ya beberapa emiten.
Dan untuk beberapa saham perbankan menurutku wait and see dulu. Aku kalau misalnya menurutku menarik untuk kalian cicil, pasti aku kasih tahu kayak bulan Mei, bulan Juni. Aku saranin kalian untuk cicil kan. Tapi kalau misalnya memang waktunya bukan untuk waktunya nyicil, ya aku juga nggak akan saranin gitu. Kita lihat aja nanti malam ini kalau misalnya US stocknya hijau, market mungkin besok masih hijau. Tapi kalau misalnya globalnya ada aksi taking profit, mungkin IHSG-nya juga besok akan lanjut taking profit. Oke, sekian dulu Sobat Cuan, udah lewat 15 menit nih. Nanti Sobat Cuan yang ketinggalan live Instagram kita dari awal, boleh banget tonton siaran ulangnya di Instagram @cuap_cuan. Dengerin podcast kita di Spotify, Apple Podcast, dan juga Anchor. Oh, ini ada yang nanya nih mungkin ya. Terakhir, bagusan mana Kak, investasi emas atau investasi saham? Yang paling bagus itu yang sesuai sama risk profile kamu. Percuma kalau kamu investasi di satu tempat tapi ujungnya rugi mulu, ya mendingan obligasi pemerintah aja yang bisa dapetin fixed income. Atau misalnya beli emas aja yang memang secara jangka panjang pasti mengalami kenaikan gitu. Jadi aku nggak pernah mau men-state bagusan mana, karena bagus atau tidaknya itu tergantung sama kamu yang jalaninnya gitu. Ada orang kok yang bisa pensiun dari obligasi pemerintah gitu kan. Ada orang yang bisa pensiun dari dia cuma ngumpulin emas aja gitu. Jadi bagusan mana ya tergantung kamu yang ngejalanin. Tapi kalau kamu nanya aku sih jujur aja ya, mayoritas uangku itu adanya di saham gitu. Walaupun aku tetap diversifikasi ke instrumen-instrumen lainnya. Aduh, weekend nyangkut di 900 sih agak susah ya. Oke, Sobat Cuan, aku pamit undur diri dulu ya. Saham GAA tuh apa sih? Saham GAA tuh apa sih? Gia ya? Aduh, jangan beli Gia lah. Teman-teman, ngapain beli saham Gia? Orang ada saham lain yang lebih bagus. Oke. Aku pamit undur diri ya Sobat Cuan. Dengerin podcast kita di Spotify, Apple Podcast, dan Google Podcast. Subscribe YouTube channel kita Cuap Cuan. Nah, tanggal 31 Agustus akan ada kelas Cuan 3.0. Oke. Dimana kita akan belajar top down analisa saham lebih advance untuk melihat kira-kira apa hubungan makroekonomi dan juga pasar saham, untuk melihat sekarang itu ekonomi lagi di cycle apa dan pasar saham itu lagi di cycle apa. Indikator apa aja yang kalian harus pelajarin, harganya murah cuma 50.000 aja. Link pendaftarannya kalian bisa klik di link bio Instagram cuap_cuan. Jangan lupa untuk join komunitas kita cuap_cuan di Telegram, dan link komunitasnya juga ada di bio Instagram cuap_cuan. Follow juga TikTok kita cuap_cuan. Aku pamit undur diri. Aku Olivia Luis, Financial Expert Indonesia. Terima kasih semuanya.